Selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah Minggu 21 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman dalam ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Maggie Huai. Sebelum masuk dalam ibadah, mari berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Kita menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat 5, bait 1 dan bait 6, Tuhan Allah namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam Ibrani pasal 11 pada ayatnya yang ke-6 yang demikian bunyinya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Hidupku seluruhnya
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu terbuka jelas segala pelanggaran kami. Begitu sering kami merusak citra-Mu yang melekat dalam diri kami. Sering watak kami menghasilkan tindakan bodoh, ketidakpedulian, ketidakjujuran, dan kesia-siaan. Lidah kami pun sering melontarkan kebohongan, tipu muslihat, dan kata kotor. Bahkan perilaku kami juga sering merugikan sesama. Ya Kristus Maha Pengasih, kadang hidup kami seolah tidak mengenal-Mu. Kami sering kehilangan pengharapan akan keselamatan kami. Kami suka mencari-cari alternatif dari kuasa-kuasa lain yang ditawarkan dunia ini. Kami pun tidak mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi. Ya Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami sering tidak memberi tempat bagi-Mu. Hidup kami dikendalikan iri, dendam, dan dengki. Kami lebih sering mengandalkan akal budi dan pikiran kami. Nilai kebenaran dan keadilan lebih banyak kami tentukan sendiri ketimbang hikmat-Mu. Demi pengasih-Mu ya Tuhan, kami mohon ampunilah kami. Kuduskan dan baharuilah hidup kami dengan penebusan-Mu. Syukur bagi-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau mendengarkan suara hati kami serta memulihkan pengharapan kami akan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 pada ayatnya yang ke-22 yang menyatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah bagi kita berdasarkan firman Tuhan ini. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9 yang menyatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita seperti terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Sepanjang minggu gumul juang kami telah melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan di saat ini kami berhenti sejenak untuk kembali menimba dari mata air kehidupan, air yang akan menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu yang akan menuntun langkah kami dalam minggu gumul juang kami sepekan depan. Berkenanlah Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga saat kami membaca Alkitab dan hamba-Mu bicara menjelaskan bagi kami akan mengerti. Dan hamba-Mu yang bicara, biarlah apa yang ia katakan, sungguh apa yang mau Tuhan katakan, sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat ini dibuka dengan sebuah pernyataan tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertanyaannya bagi kita, pertanyaan kritisnya adalah mengapa penulis surat Ibrani berbicara secara khusus tentang iman. Dan kalau kita lihat, maka dia mengangkat akan tokoh-tokoh perjanjian lama, ya mulai dari Kain, Habel, Henok, ya tokoh-tokoh sebelum terbentuknya bangsa Israel yang adalah keturunan dari Yakub. Pertanyaannya adalah, mengapa penulis bicara tentang iman? Satu. Kedua, apa yang dimaksud di sini dengan iman dalam konteks komunitas yang dituju oleh surat Ibrani? Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah, bagaimana relevansi surat ini atau tulisan tentang iman ini dalam kehidupan kita hari demi hari? Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari minggu lalu kita sudah berbicara atau merenungkan firman yang terambil dari kitab atau surat Ibrani. Satu surat
yang ditulis pada saat umat Tuhan angkatan kedua dan ketiga sedang berhadapan dengan sebuah pergumulan karena iman pada Yesus. Ya, pada saat itu memang betul mereka belum dalam situasi dibunuh karena iman mereka. Tetapi harta mereka diambil, mereka dipermalukan di muka umum, dan hal-hal lain yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup mereka. Ada sebagian dari orang-orang Kristen ini akhirnya berpikir untuk bagaimana caranya kehidupan saya bisa lebih nyaman. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka mempraktikkan kembali berbagai tradisi keyahudian seperti sunat, persembahkan korban. Ya, kenapa? Karena mereka berpikir kalau kami mempraktikkan akan praktek-praktek keyahudian maka kami akan aman. Karena pada waktu itu keyahudian dianggap sebagai agama yang diakui dan dilindungi dalam kekaisaran Romawi. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka punya satu konsep pemahaman bahwa mereka akan aman kalau mereka mempraktekkan akan tradisi keyahudian. Pertanyaannya adalah ibu bapak saudara, apakah itu semua dapat diterima dalam iman percaya pada Yesus Kristus? Dalam konteks ini penulis surat Ibrani mau memperlihatkan tentang bagaimana seharusnya umat Tuhan yang sedang berada dalam pergumulan itu menghadapi pergumulannya. Apa yang harus mereka lakukan. Dan oleh karena itu penulis mengajak mereka untuk melihat dari contoh-contoh nyata tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang mereka kenal dalam kehidupan keyahudian mereka. Ya, itu catatan yang pertama untuk kita. Lalu iman ini yang kita baca ini bicara tentang apa? Iman di sini ibu bapak saudara, kalau dalam kaitan tadi saya telah katakan bahwa untuk dapat aman akhirnya orang-orang Kristen ini mereka mempraktekkan kembali akan praktek-praktek penyembahan atau praktek-praktek persembahan korban kepada Tuhan. Belum lagi dengan tradisi-tradisi keyahudian lainnya. Nah, dalam konteks surat Ibrani, iman di sini adalah percaya pada Allah. Ya. Jadi satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan adalah dengan percaya pada Allah. Bukannya taat untuk mengikuti berbagai upacara keagamaan atau mengikuti sejumlah ajaran agama tertentu. Tapi iman yang dimaksud di sini adalah percaya pada Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan iman dalam konteks bacaan kita. Ya. Nah, sekarang ibu bapak saudara, kita mau lihat bagaimana penulis Ibrani melihat wujud dari iman itu. Penulis mengangkat beberapa tokoh dari tradisi perjanjian lama, orang-orang Israel, dimulai dari yang di kitab Kejadian, yang menjadi bagian dari umat Allah. Dia mengangkat contoh orang-orang yang hidup sebelum hukum Taurat itu diberikan. Orang-orang yang dikatakan Allah berkenan kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Sehingga mereka digolongkan sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya pada Allah. Dan apa yang membuat hidup mereka berkenan kepada Tuhan Allah. Mari perhatikan Bapak Ibu pada ayat yang ketiga dalam perikop pembacaan kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Penulis membuka dengan penciptaan alam semesta. Dia mengungkapkan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Sehingga walaupun manusia tidak dapat melihat saat Allah menciptakan itu, karena memang manusia adalah juga diciptakan oleh Allah.
Tetapi iman percaya pada Allah bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Iman mendorong orang untuk tetap percaya pada Allah bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatu, termasuk di dalamnya penguasa kehidupan manusia. Ya, itu yang pertama. Lalu kalau kita lihat di ayat 4, penulis mengangkat tokoh Habel. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Pertanyaannya bagi kita adalah kenapa korban Habel dikatakan lebih baik daripada korban Kain? Kalau nanti Bapak Ibu baca ya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 10, Bapak Ibu akan temukan jawabannya. Karena ternyata di situ dicatat di ayat 3, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil panennya. Sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing domba, yaitu lemak-lemaknya. Artinya apa? Habel mempersembahkan yang terbaik. Pertama yang sulung. Lalu lemak-lemak. Lemak-lemak itulah bagian yang terbaik. Ya, dan itu menimbulkan bau harum yang berkenan kepada Tuhan Allah. Jadi wujud percaya Habel pada Allah ditunjukkan dengan apa? Memberikan yang terbaik bagi Allah. Dan itulah mengapa Allah berkenan kepadanya. Karena dia mempersembahkan yang terbaik bagi Allah sebagai wujud percayanya pada Tuhan Allah. Lalu lihat ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nanti Bapak Ibu lihat dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Henok dikatakan dia percaya pada Allah. Dan wujud dari percayanya pada Allah itu apa? Dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Nanti Bapak Ibu lihat. Ya. Kenapa Henok dikatakan dia berkenan kepada Allah? Karena dia bergaul erat dengan Allah. Dia punya persekutuan yang dekat, yang intim dengan Allah. Dan itu membuatnya berkenan di hadapan hadirat Allah. Oke, lalu kita lihat contoh lain lagi ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu juga nanti bisa lihat Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Di mana Nuh ya, dia berjalan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, walaupun itu benar-benar nggak masuk akal. Ya, adakah orang disuruh membangun bahtera, tapi bangunnya di gunung? Bukan di tepi pantai kek, di tepi danau kek, di gunung. Ya kan? Nonsen, gitu ya. Belum lagi bentuknya yang sangat besar, nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Tapi Nuh melakukannya, gitu ya. Nuh melakukannya, dia taat kepada perintah Allah walaupun itu tidak masuk akal bagi dia. Tapi dia mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dan itu ya membuat dia berkenan kepada Tuhan Allah. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 6 dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah,
dari 7 ayat ini, Bapak Ibu Saudara, 7 awal dari ayat-ayat dalam pasal 11 ini mau diungkapkan begini Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa orang-orang Ibrani itu atau para komunitas Ibrani ini mau diajak oleh penulis untuk melihat bahwa sesungguhnya kehidupan ini, kehidupan yang mereka jalani memang penuh dengan liku, memang penuh dengan pergumulan, memang ada penderitaan yang harus mereka jalani. Betul itu ada. Tetapi dalam situasi seperti itu yang harus mereka lakukan adalah tetap percaya pada Allah. Jadi bukannya dengan mempersembahkan korban, mengikuti tradisi-tradisi Yahudian atau mengikuti ajaran-ajaran tertentu dari agama yang lain, bukan. Tapi menjalani kehidupan mereka, pergumulan mereka, penderitaan mereka dengan tetap percaya pada pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Itu yang mau diajar oleh penulis Ibrani pada pokok yang pertama. Pokok yang kedua, Ibu Bapak Saudara, kita belajar dari perenungan ini bahwa sesungguhnya percaya pada Allah harus diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata. 3 tokoh yang kita lihat itu, Habel, Henok, dan Nuh, dalam bacaan awal ini mengungkapkan tentang apa? Percaya pada Allah berarti sedia memberi yang terbaik bagi Allah. Percaya pada Allah berarti apa? Punya hubungan yang dekat, yang intim, yang erat dengan Tuhan Allah. Dan percaya pada Allah berarti mengikuti apapun perintah Allah, walaupun itu sulit, walaupun itu tidak mudah dilakukan, walaupun itu tidak masuk akal bagi akal manusia kita. Tapi ketika Allah memerintahkannya, maka dia harus melakukannya. Itu bentuk percaya pada Allah. Dan itu yang akan membuat mereka berkenan kepada Tuhan Allah. Hal ketiga, kita belajar dari perenungan ini. Penulis Ibrani mau bilang begini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa orang yang bilang dia percaya pada Allah, dia betul-betul harus mempercayai bahwa di tengah-tengah pergumulannya Allah itu ada. Allah itu hadir, Allah itu beserta dengan dia. Jadi dia tidak boleh meragukan akan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan dia. Dan di dalam pergumulan itu justru mereka harus mencari Allah. Mereka harus terus mencari Allah. Di dalam doa, dalam perenungan firman, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang dari Allah untuk menjalani kehidupan mereka. Itu yang penulis Ibrani mau sampaikan kepada komunitasnya. Lalu apa relevansi firman Tuhan ini buat ibu bapak, saudara, dan saya? Yang paling utama ibu bapak, saudara yang mau diajar melalui perenungan firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk setialah dalam iman kepada Tuhan. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, setialah. Ya, seperti ada lagu ya dari Kidung Jemaat. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Ya, setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Ya, itu mengajak sebuah ajakan untuk tetap setia pada Tuhan walaupun hidup terasa berat untuk dijalani. Tapi ketika orang sungguh-sungguh percaya pada Allah, maka dia akan setia sampai akhir, walaupun kesetiaan itu harus dibayar dengan mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini. Percaya pada Allah
Itu bukan hanya bilang, saya percaya pada Allah. Itu bukan hanya juga cuman bilang, oke Tuhan, saya mempercayai Engkau. No. Percaya pada Allah harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata seperti apa? Habel, Henok, dan Nuh memberikan contoh bagi kita. Ya, percaya pada Allah berarti memberi yang terbaik bagi Allah. Hari ini Bapak Ibu, ya, saudara-saudara kita diteguhkan dalam pelayanan. Ya, entahkah itu mulai hari ini sampai nanti beberapa minggu ke depan kita akan melakukan peneguhan secara bertahap. Ya, hari ini dan minggu-minggu ke depan menjadi satu momen ketika orang kemudian mengaku ya dengan segenap hatiku. Ingat, ya, ingat bahwa ketika saudara-saudara itu dan kita semua mengaku ya dengan segenap hatiku, ingat, berikanlah yang terbaik bagi dia. Berikan yang terbaik bagi dia. Ya. Jangan hitung-hitungan nama Tuhan. Ya. Jangan merasa rugi ketika kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Yang kedua, mempercayai Allah berarti punya hubungan yang dekat, bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Ya. Itu satu wujud untuk percaya pada Allah. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa percaya pada Allah berarti taat walaupun ketaatan itu akan membuat saudara dan saya merasakan pergumulan demi pergumulan. Ya, itu baru bicara tentang percaya pada Allah. Ya, jadi bukan hanya sekedar ngaku ya dengan segenap hatiku, belum selesai 5 tahun kah, belum selesai 2 tahun setengah kah, subarenti. Karena tidak kuat dengan berbagai masalah yang terjadi dalam pelayanan. Ya, itu cemen, itu iman cemen. Tahu iman cemen? Iman ecek-ecek. Ya, gak berani menghadapi resiko. Dalam Tuhan, iman kepada Tuhan, itu berarti dia berani menghadapi akan tantangan yang ada dan tetap setia sampai akhir. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terakhir renungan kita mau mengajarkan kepada kita seperti yang tergambar tadi ya dalam perintah hidup baru kita. Ya, dikatakan dalam perintah hidup baru kita untuk selalu bersukacita senantiasa, ya, tetap berbuat baik, tidak khawatir dalam menghadapi apapun dalam hidup, tetapi naikkanlah di dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Dan bahwa damai sejahtera Allah akan selalu menyertai kehidupan kita. Ketika saudara dan saya hidup di dalam percaya pada Allah dan senantiasa meyakini bahwa apapun situasi saya, Tuhan ada di dalamnya, maka saudara dan saya akan melihat bahwa Tuhan bekerja dahsyat dalam hidup kita. Pilihan di tangan kita. Ya, mau setia, kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan lihat Tuhan berkarya, Tuhan akan tunjukkan kuasa dalam hidup kita, atau kita menyerah karena tantangan hidup yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Silahkan memilih. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, merespon akan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan Kidung Jemaat 364 bait 1, 3, dan 4. Jiwa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji dan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kembali menguatkan iman kami melalui perenungan firman-Mu di saat pagi ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu itu boleh kembali mengobarkan semangat juang kami di tengah gumul juang kehidupan ini dengan berbagai tantangan, kesulitan, hambatan yang ada. Ingatkan kami terus Tuhan, bahwa percaya padamu berarti sedia memberi yang terbaik, memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, dan tetap setia, taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki walaupun itu sulit untuk kami lakukan. Biarlah juga Engkau ajar kami, ingatkan kami, bahwa dalam situasi seperti apapun Tuhan ada, Tuhan hadir. Dan itu akan membuat kami tidak lemah iman, tidak patah, apalagi sampai tidak lagi percaya pada Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati dan pikiran kami dan tolong kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Secara khusus kami berdoa buat mereka yang bergumul dengan sakit. Bapak Ibu kami yang bergumul panjang dengan sakit mereka. Kami berdoa untuk Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Wilmince Kupa, Ibu Mainer Naibaho, Bapak Simbolon, Bapak Fredrik Sahertian, Bapak Benyamin Sumah, juga Bapak Victor Tumanseri, dan juga Ibu Bapak Saudara kami yang lainnya ya Tuhan, termasuk di dalamnya Ibu Els Pranoto dan Ibu Elizabeth Palandek. Biarlah cinta Tuhan, penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu kekasih kami ini. Mereka yang bergumul panjang dengan sakit mereka, mereka yang dalam proses pemulihan, Tuhan tolong. Agar sungguh Bapa, mereka tetap kuat dan teguh dalam iman kepada Tuhan. Walaupun saat ini mereka masih harus memikul beban sakit dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga mereka, suami, istri, anak, mantu, cucu, biarlah juga mereka dikuatkan dalam iman, supaya mereka juga tetap semangat, tetap penuh dengan kesabaran, mendampingi, merawat akan Bapak Ibu kekasih kami ini dalam kelemahan tubuh mereka. Kami juga berdoa buat mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Biarlah kekuatan, keteguhan iman Tuhan anugerahkan. Tolong mereka melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Dan biarlah damai sukacita-Mu tidak akan pernah beranjak dari hidup mereka. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Eliasar Lakusaba, Fritz Bezou, keluarga Liana Tranti, dan keluarga Roy Salamoni.
cinta Tuhan, penyertaan Tuhan hadir dalam keluarga-keluarga kekasih kami ini. Sehingga di dalam kehidupan mereka akan melihat penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami juga mau berdoa, Bapa, menyerahkan akan mereka yang bertambah usia dalam sepekan ini. Penyertaan Tuhan akan selalu mereka syukuri. Dan biarlah ketika mereka bersyukur untuk pertambahan usia, mereka akan selalu boleh melihat campur tangan Tuhan, dan mereka akan terus berbagi sukacita, berbagi syukur dengan saudara-saudara kasih mereka. Dan mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami berdoa juga saat ini, menyerahkan pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh menyelesaikan proses pemilihan pengurus pelkat ataupun anggota majelis jemaat tambahan. Program pembinaan juga boleh berlangsung, dan mulai hari ini ada proses peneguhan bagi Bapak Ibu Saudara kami. Biarlah Tuhan tolong agar semua proses peneguhan itu berjalan baik, dan Bapak Ibu Saudara kekasih yang akan diteguhkan baik sebagai anggota majelis jemaat tambahan maupun sebagai pengurus pelkat dan pelayan PA, mereka akan dimampukan melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Berikan kepada mereka keteguhan hati dan juga keteguhan iman, sehingga Bapa, tantangan apapun yang mungkin akan mereka hadapi dalam perjalanan pelayanan, mereka tidak akan mundur, mereka tetap setia, dan mereka akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanamkan dalam hati dan pikiran mereka Tuhan, untuk betul-betul pikul salib dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Dan mereka akan melakukan tugas mereka sampai akhir, karena Engkaulah yang telah memanggil dan mengutus mereka melaksanakan tugas yang Engkau percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Saat ini juga kami berdoa untuk proses penggalangan dana melalui proposal. Tuhan, pakailah setiap proposal yang telah beredar. Biarlah Tuhan gerakan hati setiap calon donatur untuk boleh terbeban memberikan yang terbaik bagi menunjang program kami ya Bapak. Biarlah semua proposal yang boleh tersebarkan boleh kembali dengan hasil, dan kami boleh memperoleh dana yang kami butuhkan untuk membiayai berbagai hal yang harus kami selesaikan ya Bapak. Kami juga berdoa jika Tuhan berkenan, tolonglah kami dalam penjualan pastori. Kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang tepat, sehingga pastori kami boleh terjual, kami boleh mencukupkan atau memenuhi kebutuhan kami, dan juga kami boleh membeli pastori yang baru. Kami juga berdoa Bapa Maha Baik, menyerahkan akan proses pengurusan izin prinsip. Kami tahu, yakin, percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami dan Engkau tidak akan tinggalkan kami. Biarlah Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, Engkau tolong kami, temukan kami dengan mereka yang akan Tuhan pakai untuk boleh memperlancar proses ini Bapa. Dan kami yakin Tuhan akan tolong kami hari demi hari. Engkau akan tunjukkan kuasa-Mu bagi kami dan bagi jemaat ini. Terlebih berikan kepada jemaat kami ini kesatuan hati, sehingga sungguh Tuhan, semua jemaat-Mu akan bersama-sama dengan majelis jemaat dan panitia mengupayakan yang terbaik, mewujudkan kerinduan kami bersama ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga Bapa bagi pergumulan bangsa kami. Ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi saat ini. Berikan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan bagi presiden kami dan seluruh jajarannya. Juga berikan kepada pemerintah Kota Depok hikmat yang dari Tuhan. Dalam proses kami akan melakukan pemilihan Wali Kota Depok juga Tuhan tolong, agar semua boleh berlangsung dengan baik. Persiapan-persiapan dilakukan berjalan lancar, dan pada waktunya nanti proses pemilihan berlangsung dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan.
Dan siapapun yang terpilih akan menjadi orang yang memang Tuhan pilih untuk memimpin kota Depok ini, Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Seminggu ke depan akan kami masuki dengan berbagai misterinya, dengan beragam gumul juang yang akan kami tapaki. Biarlah Engkau berjalan bersama dengan kami. Dan kami semua yang melayani di saat pagi hari ini, baik kami, para pelayan liturgi, maupun pemandu pujian, pemain musik, dan juga petugas multimedia, berkatilah seluruh jeri lelah mereka, Tuhan. Jeri lelah kami, pelayanan kami, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari surat Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kasih selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah PA, ibadah PT, serta ibadah-ibadah rutin keempat pelkat lainnya
di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Yang pertama, ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu 25 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Penatua Henry Ririhena, pelayan liturgi Saudara Raymond Waten. Ibadah dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Yang kedua, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 28 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Penatua Benhard Pati Nasarani, pelayan liturgi Penatua Benyamin Nendisa. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link http://gpibpancuranrahmat.org. Yang ketiga, ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat 30 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Ibu Esther Paliama. Ibadah dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Yang keempat, ibadah Pelkat PKB. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKB pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Freddy Hutubesi. Ibadah dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WhatsApp grup presbiter, sektor pelayanan, atau unit misioner. Bidang 6, Informasi dan Komunikasi, Inforkom. Berita duka cita. Tuhan Yesus Kristus telah memanggil pulang Ibu Martha Pati Nasarani Mailoa, yaitu ibunda dari Penatua Benhard Pati Nasarani, di usia 89 tahun pada hari Kamis 15 Oktober 2020. Almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 di TPU Benteng, Ambon, Maluku. Presbiter dan warga jemaat GPIB Pancuran Rahmat Depok mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah penekanan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bapak Ibu, kembalilah ke tengah-tengah gumul dan juang kita. Percayalah selalu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam perjalanan itu. Peganglah tangan Dia selalu. Dan yakinlah bahwa di ujung dari jalan ini, ketika kita setia, maka mahkota kehidupan akan menjadi bagian kita. Dan hidup bahagia abadi menjadi upah kita sebagai orang-orang yang setia padanya. Ku dibimbing tangan Tuhan.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.